Disinilah tempat terjadinya pertempuran sengit antara pasukan TKR bersama para pemuda pasukan sukarela dengan pasukan Gurkha Inggris yang berasal dari India dan dipimpin oleh Mayor Gopal. Pertempuran itu telah menewaskan seorang jenderal Inggris yang menjadi perwira komandan Brigade 49 Divisi India yang bertugas di Indonesia dengan nama lengkap Aubertin Walter Soughton Malaby. Gedung Internasio. Gedung Internasio ini didirikan pada tahun 1927 dan selesai pada tahun 1931. Pembangunan gedung ini mulai dari desain awal hingga berhasil berdiri dengan megah dikerjakan oleh Biro Arsitek Algemeen Ingenieurs and Architektenbureau yang disingkat dengan sebutan AIA dan dipimpin oleh seorang insinyur Frans Johan Laurens Siles yang lahir di Tulungagung dan menjadi arsitek untuk beberapa bangunan ikonik di Surabaya dan Indonesia. Gedung ini terletak di sudut Jalan Herentstraat dan Willemsplein yang sekarang menjadi Taman Jayeng Roon. The International Credit and Handelsvereniging Rotterdam, yaitu kantor Asosiasi Perdagangan dan Kredit Internasional Rotterdam, adalah nama asli dari ini. Ya, kemudian pada tanggal 25 Oktober 1945 berhasil dikuasai pasukan Inggris setelah mendarat di Dermaga Tanjung Perak tanpa izin pimpinan di wilayah kota Surabaya. Serangan besar-besaran dari pasukan Inggris terhadap kota Surabaya pada 10 November 1945 merupakan akibat dari peristiwa pertempuran sengit saling tembak antara pihak Indonesia dari TKR dan pemuda pasukan sukarela dengan pasukan Inggris yang menduduki Gedung Internasio. Pertempuran ini diawali oleh tembakan brutal pasukan Inggris kepada kerumunan massa rakyat Surabaya bersama TKR yang mengepung gedung ini, sehingga banyak sekali korban berjatuhan dari pihak Indonesia yang terkena tembakan senjata otomatis pasukan Inggris. Kemarahan rakyat Surabaya kepada pasukan Inggris memuncak karena kedatangan mereka nyatanya tidak memberikan keuntungan positif bagi rakyat Surabaya. Justru mereka melakukan sweeping kepada setiap rakyat Surabaya yang dicurigai memiliki senjata. Selain itu, pasukan Inggris juga menghadang serta merampas senjata anggota TKR dan pasukan pemuda sukarela yang sedang berkeliling kota Surabaya. Gedung-gedung utama dan strategis di Surabaya sudah dikuasai pasukan Inggris dalam sekejap, termasuk Gedung Internasio. Atas dasar itu, rakyat Surabaya melakukan perlawanan dan berusaha merebut kembali gedung-gedung yang dikuasai pasukan Inggris. Siasat pasukan Inggris yang mengkhianati perjanjian gencatan senjata yang sudah disetujui oleh Presiden Soekarno dengan pimpinan sekutu yang berasal dari Jakarta, Mayor Jenderal Houghton. Para anggota Biro Botak ini melakukan konvoi mobil menuju Gedung Internasio untuk meredakan aksi saling tembak pasukan Indonesia dengan Inggris. Para anggota Biro Bontak sampai di Gedung Internasio pada pukul 17.15. Kedatangan Biro Bontak telah berhasil meredam kemarahan rakyat Surabaya yang bertempur di depan Gedung Internasio. Di sini merupakan kamar yang dijadikan ruangan komandan pasukan Inggris yang digunakan untuk menempatkan mortir yang akan ditembakkan ke arah mobil Jenderal Sudirman hingga meledak dan terbakar. Tapi alhamdulillah, sebelum penembakan itu terjadi, Jenderal Sudirman sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh pasukan pemuda sukarela, meninggalkan Gedung Internasio melewati jalan Kembang Jepun.
Tembakan mortir yang meledakkan mobil Jenderal Sudirman dibalas langsung oleh pasukan Indonesia. Dalam keadaan malam Surabaya yang gelap dan mencekam di sekitar Internasio, Brigjen Malabi terkena tembakan dari pejuang Indonesia, seorang pemuda berusia 20 tahun dan tidak diketahui namanya. Di lokasi ini, tepatnya di Taman Sejarah Jayapura, merupakan tempat Brigjen Malabi menemui ajalnya. Dan setelah peristiwa ini terjadi, pecahlah perang 10 November secara besar-besaran menyerang kota Surabaya dari segala sisi, darat, laut, dan udara yang dilakukan oleh pasukan Inggris dengan kekuatan penuh. Di sini merupakan lokasi lantai 3 Gedung Internasional yang saat menjadi markas pasukan Inggris. Ruangan ini digunakan barak militer, tempat istirahat para pasukan Inggris. Di ruangan ini tempat letak bunker yang dibangun untuk memberi akses penghuni gedung melarikan diri jika terjadi kekacauan. Dan menurut juru kunci di sini, bunker ini bisa menembus ke bawah tanah sebagai jalan pelarian. Dengan rasa persatuan yang tinggi dan jiwa nasionalisme yang kuat, para pejuang Indonesia mampu melewati ancaman dan peperangan besar, walau dengan senjata seadanya, yang pada akhirnya memperoleh kemerdekaan yang hakiki.